Yang terhormat pengurus Yayasan Raja Wali Aras Thamar Indonesia, yang terhormat para wakil di SDT Rai Batam, wakil 1, wakil 2, wakil 3, dan pengurus asrama, termasuk para dosen pengajar dan para staf kantor. Yang terhormat semua hadirin yang menghadiri acara ulang tahun SDT Raya yang pertama. Yang terhormat keluarga Iman Rasuli yang meskipun tidak ada bersama-sama dengan kami di tempat ini, tapi sangat luar biasa mendukung acara ini. Yang terhormat para pendukung Virbum Veritatis dan Sekolah Tinggi Teologi Raja Wali Aras Thamar Indonesia yang juga tidak ada bersama-sama dengan kami, tapi sangat luar biasa mendukung dan mendoakan pelayanan kami. Saudara, dalam 1 minggu terakhir ini saya itu mixing, hati saya itu mixing, mau senang tapi juga sedih, tapi juga senang, tapi juga sedih. Karena dalam 1 minggu ini seliweran di kepala saya apa yang terjadi selama 1 tahun ini. Terlalu banyak hal yang terjadi, dan sampai saya bilang kepada ada teman saya bilang ini too much dalam 1 tahun ini. Terlalu banyak yang dialami, terlalu banyak yang diperjuangkan, dan terlalu banyak yang harus digumuli dalam 1 tahun ini. Tapi bersyukur dengan firman Tuhan yang kita dengar tadi, kita diingatkan bahwa itu bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kita mampu, bukan karena kita punya bijaksana, bukan karena kita punya uang, tapi karena Tuhan yang memulai dan Tuhan yang memberkati. Tapi sejak buka SDT ini, Tuhan paksa saya untuk tiap hari. Dan bagi saudara yang pertama kali menyertai, waktu pindah pertama kali di sini, saudara lihat di satu ruko di belakang kami ini di lantai 2, saya tidak pernah berdoa sampai menangis, tidak pernah. Karena teologi saya itu sederhana, Tuhan berdaulat, Tuhan tahu apa yang terjadi, harus berdoa, tapi tidak perlu lebay. Itu teologi saya sederhana sejak dulu. Tapi begitu Tuhan pimpin ke sini, saya seperti mata saya itu terbuka bahwa ini kalau Tuhan tidak tolong, kalau Tuhan tidak pimpin, ini akan jadi apa? Ini anak orang ikut banyak-banyak ini akan jadi apa? Jadi di ruko itu, saudara, itu saya di depan semua mahasiswa dan dosen, saya sudah tidak punya rasa malu lagi. Saya menangis sampai terguling-guling, Pak Esa, betul-betul terguling-guling. Karena saya baru melihat bahwa ini satu pekerjaan yang sangat luar biasa besar, dan ini di luar dari yang bisa saya upayakan. Betul-betul di luar dari yang bisa saya upayakan dan teman-teman upayakan. Tapi puji Tuhan, ada teman-teman saya, para wakil yang setia mendampingi saya selama 1 tahun ini, akhirnya jadi seperti sekarang. Ini sesuatu yang tidak bisa tidak, harus disimpulkan karena anugerah Tuhan Yesus. Dan lebih dari itu, lebih dari saya bersyukur karena ada fasilitas, ada banyak mahasiswa, lebih dari itu Tuhan melunakkan hati saya untuk saya harus terus-menerus merendahkan diri saya di kaki Tuhan. Tiap-tiap hari orang sementara tidur, Tuhan ingatkan berlutut, diam, berlutut, berlutut, dan berlutut. Orang lagi jalan-jalan, saya harus masuk ke ruangan saya, berlutut, berlutut, berlutut. Bagi saya itu jauh lebih besar, lebih penting. Karena apa gunanya punya semua ini kalau hati kita tidak bertobat, kalau hati kita tidak direndahkan, kalau hati kita tidak dibuat sadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kalau tanpa Tuhan kita tidak bisa jadi apa-apa. Jadi saya bersyukur karena semua berkat yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah pimpin. Tapi lebih daripada itu, Tuhan mengubah saya dalam banyak hal ketika SDT ini mulai berdiri. Tapi begitu ada masalah di operates, hati saya ini kok feeling kayaknya Tuhan mau pimpin ke satu pekerjaan yang besar.
akhirnya kami batalkan. Karena uang ini harus digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Dan akhirnya STT ini bisa berjalan sampai dengan saat ini. Dan Tuhan juga kirim orang-orang untuk mendoakan dan mendukung sampai dengan sekarang. Kadang-kadang kurang, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi Tuhan ajaib. Terima kasih untuk firman Tuhan dari Pak Esther yang disampaikan Pak Esther tadi. Tuhan ajaib, Tuhan besar. Kita hanya bisa bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dan kepada saudara-saudara, anak-anak muda yang ada di sini sekarang, satu kali kelak Tuhan akan pakai kamu seperti Tuhan membentuk saya. Entah dengan cara apa saja, mungkin tidak sama persis, tapi Tuhan akan pimpin kamu, mungkin dengan proses yang menyakitkan, supaya kamu jadi hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk memberkati banyak orang. Tanpa Tuhan hancurkan kamu, kamu tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Saya tidak cerita itu supaya saudara puji saya. Saya cerita itu supaya anak-anak muda ini belajar dari pengalaman itu. Jangan cengeng ketika Tuhan izinkan kesulitan. Jangan lari dari tempat ini kalau kamu tidak punya apa-apa. Jangan tinggalkan Tuhan kalau kamu harus menangis karena kesukaran demi kesukaran. Karena rencana Tuhan, tujuan Tuhan selalu lebih mulia, lebih indah daripada apapun juga. Di ulang tahun STT Raya yang pertama ini, mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Dan ini mendorong kita untuk makin lebih giat lagi, lebih rajin lagi, lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan dan memberi diri kita untuk dipakai oleh Tuhan mengerjakan pekerjaan Tuhan ini. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh